kebutuhan perjalanan jauhnya. Ada makanan, ada minuman, bahkan pakaian. Hilang onta sebagai kendaraannya. Hilang semua perbekalan dibawa oleh onta itu. Dia mencoba berusaha mencari dari ujung barat, ujung timur, ujung selatan, ujung utara. Tidak ketemu juga. Capek, stres, bingung. Kemudian di tengah kebingungnya dia capek sekali. Kemudian dia mencari sebatang pohon untuk tempat berteduh, duduk di sana. Akhirnya dia tiduran. Ketiduran orang ini, kehilangan onta. Kemudian dia punya planning, dia harus berjalan jauh tanpa perbekalan. Bangun-bangunnya tiba-tiba dengan kaget dia melihat ontanya ada di sampingnya. Datang onta itu, kemudian dipegangnya talinya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking gembiranya, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanku. Terbalik, gak sadar dia, saking gembiranya. Kemudian direkam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin halaman 11, terkonfirmasi dengan Imam As-Suyuti. Kisah tersebut dalam kumpulan hadis beliau, yakni dalam kitab yang beliau tulis pada halaman 442, dikisahkan ada sebuah hadis yang menerangkan kisah tersebut. Allahu afrahu bitaubatit taibi. Allah begitu gembira, sangat gembira, sangat senang dengan orang yang datang kepadanya untuk bertobat. Maka ketika kita memilih kata gembira ini untuk Allah, tidaklah pantas. Artinya Allah sangat redha kepada orang yang bertobat kepadanya, datang untuk bertobat kepadanya. Para pendosa yang bertobat kepadanya, bandingannya adalah minadh-dhama'anil wardi, tidak terbanding oleh orang yang mendapatkan air di tengah kehausannya dalam perjalanan kepada pasir. Dia begitu dahaga, kemudian menemukan air. Betapa gembiranya orang tersebut, tapi tidak bisa mengalahkan kegembiraan Allah ketika hambanya yang berdosa kemudian bertobat kepada Allah. Tidak kalah bahagia Allah. Kemudian minal aqimil walidi, dan dari orang yang melahirkan bayi yang ketika dia mampu, kemudian dia mampu melahirkan bayi. Betapa bahagia seorang ibu yang demikian. Tidak terbayangkan oleh kita, tapi kebahagiaan Allah, keridhaan Allah ketika melihat hambanya yang bertobat kepadanya, mengalahkan orang yang mandul dan melahirkan. Kemudian wa minadh-dhalil wali, dan ketika seseorang kehilangan ontanya,
kemudian matanya kembali padanya, membawa perbekalannya. Seperti dikatakan tadi, orang sampai mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Itu dia tidak sadar saking gembiranya. Faman taba ila Allahi taubatan nasuha. Barang siapa yang datang kepada Allah dalam rangka taubat dengan taubat nasuha, artinya taubat yang sungguh-sungguh, ansallahu, maka Allah akan memberikan kepadanya hafizani wa jawami'ahu, dan Allah akan mendatangkan pengawal berupa 2 malaikat terhadap tubuhnya. Wallahu al-ardu kulluha khatayahu wa dhunubahu, dan Allah akan buat seluruh permukaan bumi ini akan melupakan kesalahan dan dosa-dosa orang tersebut. Betapa banyak tokoh-tokoh orang-orang soleh yang dulu tercebur dalam dunia hitam, kemudian dia bertobat kepada Allah SWT, Allah angkat, Allah muliakan, kemudian seluruh bumi melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang dia ingat, yang orang-orang ingat adalah dia adalah orang baik yang perlu dicontoh, dijadikan suri teladan. Sehingga dengan demikian kita garis bawahi betapa Allah sangat ridha kepada orang-orang yang bertobat, taubatan nasuha, dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Sehingga pada momen ini, bulan Ramadan, mari kita jadikan sebagai momen untuk kita bertobat, mohon ampun kepada Allah SWT. Tiftahu abwabus sama, karena bulan Ramadan ini datang dan Allah buka pintu-pintu langit. Ketika orang berdoa terus doanya ke arasy. Ketika orang bertobat, maka Allah akan berikan tobatnya. Dan keridhaan Allah terhadap orang yang bertobat itu luar biasa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang yang berberes-beres terhadap hatinya, membersihkan hatinya dari hal-hal yang mengotori hatinya, sifat sombong, sifat dengki, sifat riya, dan segalanya. Mari momen puasa ini kita jadikan bukan hanya mempuasakan fisik kita, makan dan minum, kita tidak makan dan minum, tidak bergaul dengan pasangan kita di siang hari, akan tetapi tingkatkan sehingga menjadi puasa tingkat khawas, sehingga yang dijadikan oleh Allah SWT kita akan mendapatkan derajat takwa, dan itu yang dituju. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal bagi manusia untuk menghadap Allah adalah bekal takwa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun jalan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, sehingga kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.